Shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dalam program Makin Dekat Tuhan. Dan saya juga sangat bersyukur ini kesempatan pertama kali untuk saya bisa membawakan satu bagian dari firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Tapi sebelum kita memulai, mari terlebih dahulu kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati waktu pemberitaan firman-Mu pada saat ini, biar setiap yang mendengar dapat menerima firman-Mu, dan kami bisa belajar daripada-Mu. Dan kami dengan anugerah daripada Tuhan, berani melakukan firman-Mu di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami. Kami sungguh memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga setelah kami merenungkan firman-Mu, ada komitmen, ada keberanian untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini, mengandalkan Tuhan sepenuh waktu. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Daniel pasal 1. Ayat yang pertama sampai yang ke-21. Tapi sebelum itu, di dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dan setelah kita memilih, kita harus memutuskan. Seperti misalnya, kalau kita mau pergi ke tempat kerja, atau bagi mahasiswa ingin kuliah, kita akan menentukan, hari ini mau pakai pakaian yang mana? Hari ini mau pakai celana yang warna apa? Atau mungkin ada yang punya sepatu lebih dari satu. Hari ini yang cocok pakai apa? Ini adalah hal-hal di mana kita memilih dan kita harus memutuskan. Ini masih contoh yang sederhana. Atau mungkin ketika seseorang pria ingin memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Pria ini atau perempuan ini akan bergumul dengan Tuhan. Yang mana Tuhan? Demikian sehari-hari kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dan kita harus hidup di dalam pilihan kita masing-masing. Saya percaya setiap kita yang menonton video ini juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang tidak hidup di dalam pilihan. Tidak ada di antara kita yang tidak hidup di dalam keputusan. Kita setiap waktu harus memilih dan harus memutuskan. Karena itu, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, pilihan kita saat ini akan menentukan bagaimana masa depan kita kelak. Dan kita jangan lupa, pilihan kita di masa lalu akan menentukan kita saat ini. Saya masih ingat ketika saya masa SMA, saya memilih hidup bebas, memilih bergaul sembarangan, memilih untuk mengikuti keinginan hati saya. Main warnet, begadang, bahkan bersama teman-teman melakukan hal yang tidak baik. Contohnya kami berkomplotan untuk mencuri milik orang lain. Itu adalah pilihan saya. Dan apa hasil yang saya dapatkan? Ketika saya melihat nilai saya setelah ujian nasional, semuanya anjlok. Semuanya turun. Padahal dari dulu sebelum saya SMA, saya termasuk anak yang cukup rajin belajar. Dan saya memang suka belajar. Tetapi ketika saya memilih bergaul dengan orang yang memiliki tujuan hidup, yaitu hidup sembarangan, itulah yang saya dapatkan.
Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana Daniel dan rekan-rekannya diperhadapkan dengan pilihan. Dan di sepanjang zaman, selagi mereka adalah manusia, kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan. Jika kita melihat sejarah Israel, kita melihat dahulu Israel yang begitu besar, yang begitu kokoh, bahkan seluruh lawan-lawan yang ada di sekitarnya, mereka mampu taklukkan satu hal karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Akan tetapi, waktu demi waktu berlalu, hari demi hari berlalu, keadaan mereka bukan semakin baik. Yang dulunya iman mereka begitu kuat kepada Tuhan, begitu taat kepada firman Tuhan, hari ke hari semakin turun, semakin melempem. Dan lebih parah lagi, mereka menggantikan Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir dengan berhala yang begitu menjijikkan di mata Tuhan. Hingga pada akhirnya Israel terpecah menjadi dua bagian. 10 suku akhirnya ditaklukkan oleh Asyur. 2 suku kemudian ditaklukkan oleh Babel. Dan cerita Daniel kali ini adalah peristiwa mengenai 2 suku yang akhirnya ditaklukkan oleh Babel. Mereka adalah suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Suku-suku ini dibuang ke Babel. Dan jika kita melihat, raja memilih beberapa pemuda yang cakap untuk dididik dan dilatih. Dan selama 3 tahun, mereka dipersiapkan agar mereka bekerja untuk raja. Ini sama seperti bagaimana sekarang jika anak-anak muda ingin masuk ke dalam sekolah pemerintahan. Contohnya STIN ataupun STIS dan masih ada beberapa sekolah yang lain. Mereka akan dididik terlebih dahulu untuk kemudian bekerja di bawah pemerintahan. Dan kita melihat survei, apalagi di tahun-tahun yang sebelumnya, begitu banyak pemuda-pemudi yang antusias untuk mengikuti program ini. Semuanya diukur, tinggi badan, matanya. Kalau matanya seperti saya percaya tidak mungkin bisa diterima. Karena mata saya sudah minus. Mereka dididik dalam beberapa waktu untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang khusus, menjadi orang-orang bekerja di bawah pemerintahan khusus bagi pemerintah. Bukankah ini suatu kehormatan yang besar? Mereka bisa bekerja di bawah pemerintahan. Dan dari kampung saya di Brastagi, banyak dari pemuda-pemudi yang memberikan hidupnya, mau berjuang agar diterima di instansi pemerintahan. Dan ketika mereka menerima dan mereka lolos, mereka akan dipakaikan seragam yang begitu membuat mereka semakin gagah kelihatannya. Walaupun beberapa dari mereka kepalanya pelontos, karena demikianlah aturannya, karena didikannya adalah semi militer, tapi itu merupakan sebuah kebanggaan bagi diri sendiri maupun bagi orang tua, bagi keluarga yang bisa melihat pemuda-pemuda ini dengan gagah bisa bekerja untuk pemerintah. Akan tetapi bagi dunia, fisik sangat menentukan. Karena itu jika kita bisa diterima oleh seseorang, diterima oleh satu kelompok, dan bukan tampilan fisik yang dilihat, atau ras, suku, ataupun budaya, kita seharusnya sangat bersyukur. Karena demikianlah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan tidak menerima kita karena fisik kita, karena uang kita, karena kekayaan kita, melainkan karena semata-mata anugerahnya.
Kita kembali kepada bagian ini. Ketika kita melihat pemuda-pemuda yang tadinya diterima, yang diangkut oleh Babel, yang ditawan, mereka akan dididik selama 3 tahun. Makan dari makanan raja, minum dari minuman raja. Semua yang biasanya dikonsumsi oleh raja, mereka akan terima. Tapi yang menarik adalah ayat 8. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin-pemimpin pegawai istana itu. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan kepekaan. Daniel sangat paham kenapa bangsanya dibuang oleh Allah. Padahal Allah sudah memilih bangsa Israel yang tadinya kecil. Tetapi ketika mereka bersama dengan Tuhan, mereka bisa menaklukkan bangsa yang besar. Jika Alkitab mengatakan bangsa yang disertai dengan kereta besi dan kuda yang kuat. Sementara Israel adalah budak yang selama 430 tahun berada di Mesir. Daniel tahu mengapa Tuhan sampai setega itu. Daniel mengerti mengapa Tuhan sampai membiarkan hal seperti itu terjadi. 1. Karena ketidaktaatan mereka. Daniel sangat peka. Daniel sangat paham. Daniel memiliki kesensitifan rohani. Karena itu dia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya. Ketika saya merenungkan bagian ini, betapa banyak orang Kristen yang sudah mengerti akan apa dari konsekuensi dosa. Apa yang terjadi ketika kita berani melakukan dosa. Kita tahu secara teori. Tapi belum tentu kita berani memilih untuk mengambil keputusan. Yaitu taat kepada pimpinan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Mengapa Daniel tidak mau menajiskan dirinya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Makanan, minuman yang biasa disantap oleh raja, itu biasanya berhubungan dengan berhala. Sementara kita tahu, dalam 10 hukum Taurat, Tuhan sudah menegaskan, jangan ada padamu Allah lain. Jangan ada berhala. Jangan ada yang lain di hadapan Tuhan. Dan Daniel sangat memahami ini. Daniel sangat mengerti firman yang sudah diberikan Tuhan kepada Israel. Daniel menggunakan ratsionya. Daniel memakai hatinya. Dan Daniel menggunakan tubuhnya sepenuhnya untuk mentaati firman Tuhan. Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Tapi yang mengerikan, bukankah Tuhan yang ada pada zaman Daniel adalah Tuhan yang sama di zaman kita juga saat ini? Apakah kita tidak percaya bahwa Tuhan yang dulu membuang Israel juga adalah Tuhan yang bisa membuang orang-orang yang tidak taat pada zaman ini, juga pada zaman yang akan datang ke depan? Tapi bukankah kita juga percaya bahwa dulu Tuhan yang membebaskan Israel dari Mesir, dari perbudakan yang begitu rupa, juga mengangkat Israel dan membawa Israel ke Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, juga akan bisa membawa kita bersama dengan Tuhan selamanya kelak? Apakah kita tidak percaya Tuhan yang demikian? Bagaimana Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian? Saya pernah mendengar ilustrasi seperti ini. Waktu kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Saya pikir itu masih lebih baik dibandingkan dengan apa? Sampai ke telinga kanan, jangankan masuk, mental. Jangan-jangan seperti itu yang terjadi kepada kita saat ini. Kita sudah dengar firman Tuhan, jauhkan dirimu dari segala berhala. Segala sesuatu dalam zaman ini bisa menjadi berhala. Handphone yang begitu bisa menolong kita dalam berbagai hal. Mana yang lebih sering? Mana yang lebih dekat dengan hidup kita? Alkitab, firman Tuhan, atau handphone kita? Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Bukan hanya di sini, tapi sampai di sini. Dan kemudian kita lakukan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apa yang terjadi dengan kekristenan zaman ini? Zaman ini terlalu banyak kompromi. Zaman ini terlalu banyak toleransi. Bukan toleransi agama, bukan toleransi yang lain. Toleransi terhadap dosa. Semakin kita mentoleransi dosa, kerohanian kita semakin redup. Hari demi hari makin redup, makin redup, makin redup. Sehingga kita tidak memiliki kepekaan lagi. Karena itu, mari kita bangun. Bangun. Mari kita bersama-sama sadar apa yang terjadi dengan kita saat ini. Daniel bersama 4 rekannya. Bukan hanya berempat. Saya percaya masih banyak pemuda-pemudi yang lain. Tetapi Alkitab menuliskan hanya 4, mungkin dari puluhan atau ratusan pemuda yang diangkut ke Babel. Saat ini kita ada di mana? Apakah kita ada di bagian Daniel bersama keempat rekannya? Atau kita bersama dengan pemuda-pemudi yang lain yang tidak memiliki kepekaan rohani lagi? Ataukah mungkin kita jangan-jangan tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan? Karena hari ke hari kita kompromi dengan dosa. Mari kita bangun. Kita bangun karena Tuhan menunggu kita. Zaman ini bukan zaman yang semakin baik. Bukan semakin terang. Bukan semakin ada pengharapan. Semakin gelap, makin gelap, makin gelap. Dan pada satu waktu nanti, yang paling mengerikan adalah kita berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Bagaimana dengan keputusan kita saat ini? Apa yang menjadi pilihan kita saat ini? Kita sudah dengar, kita sudah pikirkan, mungkin juga kita sudah renungkan. Tapi apakah kita sudah memilih? Apakah kita sudah berani memutuskan? Siapa yang berani mengambil keputusan? Hanya Anda dan saya. Ikut Tuhan tidak akan pernah mencelakakan Anda dan saya. Baik Anda muda, baik Anda tua, selama ikut Tuhan kita tidak pernah rugi. Yang menjadi kerugian adalah kita sudah dengar firman Tuhan, sudah pikir firman Tuhan, sudah renungkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Kerugian mutlak, kerugian penuh ada di pihak kita, ada di pihak saudara dan saya. Karena itu, bagaimana dengan keputusan kita hari ini? Tuhan begitu mencintai orang yang melakukan firman-Nya. Tuhan begitu memberkati orang yang mengasihi Dia. Karena itu Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintah-perintahku." Apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan? Sudahkah kita berani mengasihi Tuhan? Sudahkah kita berani mencintai firman Tuhan? Atau jangan-jangan untuk merenungkan firman Tuhan
Setiap hari pun kita tidak sanggup. Jika saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sudah berapa kali kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Sudahkah kita pernah merenungkan firman Tuhan ini dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu sepenuh hati? Dan pertanyaan paling penting, sudahkah Anda dan saya melakukannya? Jika kita tidak melakukan firman Tuhan, jika kita tidak mengerjakan firman Tuhan ini sekalipun kita sudah mendengar dan merenungkannya, omong kosong. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bagaimana dengan keseharian kita saat ini? Kita mungkin sekarang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Masih ada kejujurankah di tengah-tengah tempat kita bekerja? Atau jangan-jangan korupsi kecil-kecilan pun kita berani melakukannya? Bagaimana dengan kita saat ini? Kita mungkin sebagai mahasiswa, apakah masih ada kejujuran di tengah-tengah kita? Jika dosen memberikan tugas, masihkah kita melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan? Jangan mencuri. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, apa yang kita lakukan? Apakah kita masih melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan? Bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita mengkoreksi diri kita, mengkoreksi hati kita. Mari kita memikirkan bagaimana kita mengenal Tuhan sampai hari ini. Bagaimana kita sudah melakukan firman-Nya sampai detik ini. Saya mengajak rekan-rekan sekalian, sebagai orang-orang Kristen yang masih hidup di tengah-tengah zaman yang tidak mudah, yang justru makin hari makin gelap, kasih tidak ada lagi, kasih semakin dingin. Mari kita berefleksi. Mari kita memikirkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah jangan-jangan kita sebagai Kristen hanya kata-kata saja, hanya cap saja, hanya identitas saja, tapi hidup kita bukan menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Dan kita melihat mengikut Tuhan tidak pernah rugi. Ikut Tuhan memang tidak mudah. Ikut Tuhan tidak selalu bicara soal untung dan rugi. Tapi ikut Tuhan sebagai balasan, sebagai respon bahwa kita mau membalas cinta kasih Tuhan di kayu salib untuk setiap kita. Saya ajak Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian untuk berdoa. Mari kita memikirkan bagaimana hidup kita saat ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk renungan singkat yang bisa kami pikirkan hari ini, yang bisa kami renungkan, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk hari ke hari makin taat, makin meneladani Engkau sebagai Tuhan kami. Kami melihat bagaimana Daniel di masa mudanya, dia merenungkan firman-Mu dan dia berani melakukannya. Tolonglah kami sebagai pemuda-pemudi, sebagai orang-orang Kristen dalam zaman yang tidak mudah ini. Kami hari ke hari makin taat kepada pimpinan. Makin hari makin taat kepada firman. Bangunkan kami ya Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan. Tidak ada yang lebih indah selain taat kepada firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Engkau memperbaharui hati setiap kami. Kami rindu kami semakin dekat denganmu. Inilah doa dan kerinduan hati kami ya Tuhan. Tolonglah kami di masa-masa yang sulit ini. Bersama Tuhan, kami percaya kami bisa melewati setiap proses. Kami bisa menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai penderitaan. Karena Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sedang mendengar dan sedang berdoa dengan hamba-Mu hari ini,
Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan keteguhan hati untuk semakin taat kepada firman. Kami bisa menjadi saksi Kristus di tengah zaman ini. Inilah doa dan kerinduan hati kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.